Halo teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi bersama kami di Zero Family. Kali ini kami akan melanjutkan Under the Dome Season 2 episode 11. Yuk, tonton sampai selesai. Di awal episode, kita akan diperlihatkan telur kubah sudah sampai di Zenith, tepatnya di taman bermain anak-anak. Mereka pun sudah memasang seperti polis line. Telur memancarkan cahaya ungu. Saat salah satu petugas hendak mengambil telur itu, tiba-tiba telur berubah warna dan... What's happening to her? Ternyata, telur kubah berinteraksi dengan Melanie. Karena Junior dan Sam panik, mereka mengkontak Barbie. Namun Rebecca yang menjawab. Mereka hendak membawa Melanie ke klinik. Namun Rebecca menyuruh mereka membawa Melanie ke sekolah. Karena di klinik beberapa atap runtuh diakibatkan oleh gempa. Berlanjut situasi di sekolah. Terlihat Big Jim dan Pauline yang baru datang. Mereka masih berdebat karena telur sudah dibuang Big Jim. Alasan Big Jim membuangnya karena tak tega melihat istrinya menggila dan merintih kesakitan. Di samping itu, We're gonna get out of here. You, me, and Junior. Pauline mengatakan bahwa Big Jim selalu anggap dirinya bijak yang bisa membuat keputusan terhadap hidup orang lain. Lalu mereka pergi ke loker. Sesampainya di loker, Julia dan Barbie yang baru saja datang dari terowongan langsung memarahi Big Jim. Karena Barbie dan Julia mempunyai rencana untuk mengeluarkan para warga terlebih dahulu. Kemudian baru menyerahkan telur kubah ke ayahnya. Namun dengan pedenya, Big Jim mengatakan rencana dirubah dan mengukuhkan bahwa tindakannya benar. Sampai akhirnya dia tahu dari mulut Barbie bahwa sudah tidak ada jalan keluar dari kubah. Jurang dimensi sudah tertutup. Namun Big Jim tak percaya. Yang dia kira dengan menyerahkan telur ke polisi, mereka bebas bisa keluar. Lalu Barbie mengatakan, Get out. There's nowhere to go, Jim. The way to Zenith is blocked? Oh, it's more than blocked. It's gone. Barbie pun terus memarahi Big Jim. Karena merasa dirinya penyebab kekacauan ini, mungkin merasa bersalah dan dengan tampang tololnya, dia keluar dari sekolah. Lalu Rebecca muncul dan sedikit kaget karena bertemu dengan Pauline. Kemudian Rebecca meminta bantuan Julia dan Pauline untuk membagikan selimut ke para warga karena sekarang cuaca semakin dingin di Chesterfield. Scene berpindah ke Joe, Nori, dan Hunter yang sedang berjalan menuju dinding kubah untuk mengetahui apa dampak dari kubah jika telurnya hilang. Karena telur dipercayai sebagai sumber daya kubah. Mereka pun kaget melihat kubah sedikit demi sedikit membeku. Lalu Joe mendekati kubah dan menyentuhnya. Setelah disentuh Joe, dinding kubah bergerak. I can't get it off. Lalu Hunter mencari tahu apa yang terjadi dengan kubah. Sedangkan Joe yang diantar Nori datang ke sekolah karena tangannya terluka. Mereka pun kaget karena melihat Melanie pingsan. Sam menjelaskan diakibatkan oleh gempa. We did this. No, Jim did this. If he comes near you again, I'll kill him. Lalu Joe mengatakan ke Rebecca bahwa kubah berputar. Kemudian Joe dan Nori mengajak Rebecca keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Like the upper atmosphere is being pulled down. Isn't the air even colder up there? Much colder. Scene berpindah ke Big Jim yang meminta maaf ke Pauline dan menyesali perbuatannya. Namun Pauline sangat kesal padanya. Mereka pun akhirnya berdebat dan menyinggung soal lain. I came back for my son. Scene berpindah ke Julia dan Rebecca. Mereka sedang membicarakan cuaca di Chesterfield. Menurut Rebecca, cuaca akan terus memburuk. Walau mereka di sekolah punya generator, itu tidak akan cukup. Beberapa orang disarankan berlindung di gereja. Dan Julia juga menyarankan beberapa orang bisa berlindung di restoran terus. Karena mereka di sekolah kekurangan makanan,
Julia berencana mencari Barbie untuk mengumpulkan makanan. Dan Rebecca berpesan, Keep warm. Once night falls, you won't last more than a few minutes outside without serious consequences. Akhirnya, Melanie siuman mengatakan ke Junior bahwa ia susah bernafas. Tak lama setelah itu, datang Pauline yang meminta waktu ke Junior untuk mengobrol dengan Melanie. I'd know you anywhere. My best friend. Who left me for dead. Pauline meminta maaf atas kejadian 25 tahun silam dan berjanji akan merawat Melanie. Scene berpindah ke Julia dan Barbie yang sedang berkendara untuk mengumpulkan makanan bagi warga. Jalan yang sangat licin membuat Barbie sangat sulit untuk menyetir mobil ambulans. Julia yang sedang berada di belakang pingsan sejenak terbentur sesuatu. Saat Barbie ingin mematahnya dan mengajak keluar, Julia berteriak, What? Don't move! Barbie berusaha menolong dengan menghentikan kendaraan Julia dengan alat seadanya. Hanya saja, menurut Barbie sangat berbahaya jika besi itu ditarik dari paha Julia. Scene berpindah ke Junior yang sedang mengumpulkan barang-barang. Lalu, Big Jim meminta bantuan Junior untuk membujuk ibunya agar tak marah lagi. Junior mengatakan sebenarnya rencana Pauline ke Chester Mill untuk mengajak Junior pergi dan menjauh dari ayahnya. Apakah Big Jim sejahat itu? Keluarganya sendiri saja tidak mau dekat dengannya. Kemudian, ayahnya menyesali telah melempar telur ke jurang dimensi. Dan setelah telur dilempar, terjadi gempa. Wait. The earthquake started when you dropped the egg? Yeah. Melanie collapsed at the same time. Rebecca yang baru datang dari luar mengatakan ke Joe dan Nori suhu di luar mencapai 2 derajat dan akan terus menurun. Dia menyuruh semua pintu dan jendela ditutup. Lalu datang Hunter yang hampir beku. Kemudian, di sisi yang sama, Pauline masih bernostalgia dengan Melanie. Tujuan Pauline bukan semata-mata karena Junior, melainkan ingin meluruskan dan menyelesaikan apa yang Pauline, Sam, Lyle, dan Melanie mulai. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Melanie... Sam! Someone get Sam! Junior mengatakan Melanie sangat berkaitan dengan telur. Apa yang terjadi pada telur, itu juga terjadi pada Melanie. Setelah Barbie menyalakan flare di luar, Barbie masuk lagi ke mobil untuk menemui Julia. Naasnya, setelah dia di dalam mobil, tiba-tiba mobil mati dan ternyata bensinnya telah habis. Lalu, Barbie mencari cara untuk membuat sesuatu agar mereka hangat dan mampu bertahan di cuaca yang sungguh ekstrim ini sembari menunggu bantuan. Scene berpindah ke Rebecca yang sedang menolong Hunter. Setelah itu, Hunter melontarkan pertanyaan bertubi-tubi ke Joe tentang telur. Are you the only ones who... You're asking a lot of questions. Apakah sebenarnya tujuan Hunter? Tak lama setelah itu, Tom datang membawa istrinya yang ternyata istrinya sudah mati membeku. Lalu tiba-tiba generator mati karena kehabisan bahan bakar. Kemudian Rebecca mengatur dan menyuruh semua orang untuk pindah ke ruangan olahraga karena ruangan itu lebih sempit yang akan membuat mereka lebih hangat. Melihat situasi buruk terjadi, Big Jim keluar untuk mencari bahan bakar agar bisa menyalakan generator. Scene berpindah ke Barbie dan Julia yang sedang berusaha bertahan di mobil ambulan dan saling menghangatkan satu sama lain. Tak lama setelah itu, tiba-tiba kecil kemungkinan mereka bisa bertahan jika tetap di dalam mobil. Scene berpindah ke ruang olahraga. Terlihat Nori yang sangat bosan lalu keluar. Kemudian, Hunter menanyakan ke Joe apakah dia akan mengikuti Nori. Joe mengatakan akan memeriksa semua jendela, dan dia menyuruh Hunter untuk mengikuti Nori, agar bisa mencari info tentang Hunter. Dan ternyata, Hunter adalah...
Scene berpindah ke Big Jim yang sedang mencari bahan bakar di pasar dan beberapa peternakan, namun hasilnya nihil. Lalu dia mencoba peruntungan di perahu-perahu yang berada di danau. Benar saja, dia menemukan bahan bakarnya. Saat dia ingin kembali ke sekolah, tiba-tiba ada suara meminta tolong. Oh, yeah? Lyle? Please! Big Jim pun menolong Lyle. Kenapa Big Jim tiba-tiba baik? Setelah Big Jim membawa Lyle ke mobil, dia pun bicara banyak tentang terbakar, ribuan orang kelaparan, semuanya akan hancur, kiamat sudah dekat. You should start thinking about where you want to be at the end of the world, Jim. Because the end is coming. Scene berpindah ke Nori yang sedang menyalahkan dirinya atas yang terjadi pada telur kubah, yang mengakibatkan semua orang menderita dan tak ada jalan keluar dari kubah. Hunter berusaha menenangkannya. Dengan sedikit pancingan dari Hunter, dengan tidak sengaja Nori mengatakan, There's only a few people who can touch the egg. And they're all inside the dome. Scene berpindah ke Barbie dan Julia. Karena situasi yang sangat mendesak, mereka tak bisa lagi hanya terdiam di mobil. Barbie mempunyai ide membiarkan Julia untuk kedinginan, agar dia bisa mencabut besi yang menancap di pahanya, supaya tidak pendarahan. I can't see you. I'm right here, baby. Keep talking to me. Setelah Barbie mencabut besi itu, dia bergegas menggendong Julia dan pergi ke restoran Rus, karena hanya tempat itu yang paling dekat dengan lokasinya. Akhirnya, Barbie sampai di restoran Rus. Dia berusaha agar Julia bisa bernafas lagi. You gotta come back for me now, come on! Akhirnya, Julia berhasil selamat dan mereka bermalam di restoran Rus. Scene berpindah ke Big Jim yang membawa Lyle ke sekolah untuk diobati karena dia hampir membeku. Lalu Rebecca... Hey, Jim. Yeah. Thank you. Cuaca ekstrim pun berakhir, dan mentari menyambut di pagi hari membuat mereka sedikit tersenyum. Lalu secara mengendap-endap Hunter pergi. Joe yang curiga kepada Hunter mengajak Nori untuk mengikutinya. Di sisi lain, Pauline yang melihat Big Jim termenung lalu menghampirinya. Mereka pun bernostalgia saat sekolah dulu, serta Pauline bertanya, Why did you save him? Is it an obvious point? I did it for you. yang ternyata Big Jim baik karena ada maunya, yaitu mengembalikan kepercayaan istrinya dan para warga. Scene berpindah ke Joe dan Nori yang akhirnya menemukan Hunter sedang berkomunikasi dengan anak buah Don Barbara. Lalu Joe dan Nori melabrak Hunter. What the hell are you doing? Trying to help. Liar. We saw your phone. You're working for the guy who held us captive over the egg. Memang benar, Hunter ditugaskan untuk mencari tahu tentang telur. Kali ini, Hunter membantu dan menyuruh pasukan Don Barbara untuk menghentikan pengujian terhadap telur karena berbahaya bagi Zenith. Dan juga, Hunter menjelaskan dia terpaksa mengikuti perintah Don Barbara. Jika tidak, dia akan dipenjarakan. Mereka akan melakukan apa yang diinfokan oleh Hunter, karena hanya dia informan yang berada di dalam kubah. Tak lama setelah itu, kubah berteriak. I don't know, the dome's never made that sound before. Dan teriakan itu terdengar di seluruh Chester Mill. Dan juga, teriakan itu membangunkan Melanie. It's starting. Setelah suara berisik berhenti, episode diakhiri Nori menyentuh kubah dan mengatakan kubah berhenti berputar. Lalu Joe dan Hunter juga ikut menyentuh kubah. Tak lama setelah itu, Why is that happening? Because the dome's contracting. You mean it's shrinking? ternyata kubah membuat batasan dengan dunia luar dan mempersempit wilayah Chester Mill. Oke teman-teman, episode 11 sudah selesai. Kami akan melanjutkan Under the Dome Season 2 episode 12, paling lambat 1 minggu dari video ini diupload. Sekian video kami, jika ada salah atau kurang silahkan komen di bawah. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook page kami.
Linknya ada di deskripsi. Sekian video kami, ciao!